Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, para santri, para muhibbin, terkhusus segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Dimyati, begitu pula almarhum al-maghfurlah guru kita bersama Abuya Kiai Haji Uci Turtusi. Semoga Allah rahmati beliau rahmatal abrar. Allah tinggikan derajatnya insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan beliau bersama orang tuanya, datuknya, guru-gurunya, beserta bersama Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Qutbur Rabbani Wal Gaus As-Samadani, Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beserta seluruh para awliya salihin wal ulama al-amilin, bersama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, duduk di dalam ini majelis, mendengar, menyebut, mengenang daripada orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai dan dikasihi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang hadir di tempat ini insyaallah dikumpulkan bersama mereka semuanya. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak menangis? Alam pun bersedih bahwasanya ulama karismatik Nusantara yang dibanggakan dan dicintai oleh kita bersama menghadap ilahi Rabbi. Kita semua bersedih, terasa mimpi, terasa tidak mungkin, akan tetapi beliau berbahagia, beliau bersenang. Karena kenapa? Bersanding ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan ayahnya, dengan orang tuanya, dengan para guru-gurunya, bersambung dengan para aulia dan salihin, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi yang sudah didengarkan oleh kita, sebagaimana disebutkan oleh beliau, meneguhkan dan mengokohkan mahabbah kita kepada sang guru. Allah saja menceritakan para nabi-nabinya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan semuanya sudah kami ceritakan. Allah kabarkan kepada engkau, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Menetapkan dan menenteramkan kau punya jiwa, menenangkan kau punya hati. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang saleh akan turun rahmat. InsyaAllah kita kebagian daripada ini rahmat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang pencinta, seorang murid, seorang santri hendaknya memiliki totalitas untuk cinta kepada maha gurunya. Tidak pernah sedikit pun berburuk sangka kepada gurunya. Ini yang perlu ditanamkan oleh seorang murid untuk menjadikan gurunya adalah segalanya. Betul yang tadi sudah disampaikan daripada biografinya beliau yang Masya Allah, dari zaman yang beda dengan zaman sekarang, zaman punya handphone, media sosial. Dahulu tidak, tapi melihat tasarrufatul aulia, bagaimana para aulia bertasarrufat, memiliki bisyarah-bisyarah yang mana mereka mengucapkan bukan dari lisannya semata, melainkan ilham dari Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan terbukti bagaimana keilmuan beliau, dan diberikan minuman banyak kepada umat yang menikmati daripada ini majelis. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, mereka tidak paham bahasa Sunda. Saya saja tidak paham banyak bahasa Sunda, ya sedikit demi sedikit ketemu tadi ucapan. Tapi yang namanya ilmu bukan datang dari lisan. Bagaimana Sayyidina Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau tausiah, bahasanya sederhana, tapi semua muridnya nangis. Nangis semua muridnya. Anaknya suatu saat pengen coba, aku ingin bangkit juga seperti ayahku. Kok hebat banget nih, cuma bahasa sederhana, bahasa daerah, tapi semua orang nangis. Ini anaknya ahli sastra, pinter, mondok, hebat. Kelihatan zahirnya lebih pintar dari orang tuanya. Naik ke mimbar. Ketika di mimbar dia naik ceramah, orang semuanya pada lesu. Ada yang ngantuk, ada yang tidur, ogah dengerin dia. Padahal bahasa dia tersusun dengan rapi. Masya Allah, rapi, dia punya bahasa sastra yang tinggi. Nggak ada yang berpengaruh. Tuan Syekh katakan turun. Selesai, dikasih tahu kepada anaknya. Ya waladi, al-kalam idza sadara minal galbi yadkhulu bil janan wa idza sadara minal lisan lam yajawizil adhan. Anakku, ucapan kalau keluar dari hati akan tembus ke dalam sanubari, tapi jika keluar dari lisan tidak melewati telinga. Tuh lihat bagaimana para aulia bicara mereka dengan hati dan sanubari, sehingga orang yang tidak paham bahasa Sunda pun mendapatkan keberkahan, memperoleh pemahaman, mendapatkan sir dan madad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sumber orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Al-Imam Malik wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan laula yakunu al-ulama awliya falaysa lillahi wali. Kalau bukan ulama itu awliya, Allah tidak punya wali. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hambanya adalah ulama. Dan Allah mempersiapkan daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedari kecil, sedari menjadi nutfah. Bahkan sebelum dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan daripada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan penjagaan dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bedanya ulama dengan para nabi maksum. Ulama tidak maksum, para aulia tidak maksum, namun mereka mahfuz di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur, cahaya yang terang benderang daripada sanubari seseorang, karena menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi terang hatinya, laksana lantera. Mereka tahu daripada kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu kepada hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perlu seseorang meragukan, tanpa perlu seseorang hasut, iri dan dengki. Allah lah yang memberikan. Adapun ada sesuatu yang menentang, maka itu adalah maghamul inkar. Sebagaimana kita tetap mencintai seseorang dengan mahabbah kepada mereka. Para sahabat saja ketika berselisih pendapat, tidak boleh di antara umat muslimin untuk mengkritisi para sahabat. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Yang terjadi pada diri sahabat, diam. Pahala ijtihad Allah Subhanahu wa ta'ala
Kita semua menetapkan daripada pahala ijtihad tersebut. Ketahuilah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak wafat, ketika beliau sudah dekat masa wafat, maka bumi bergetar. Bumi bergetar dengan begitu dahsyatnya. Bumi nangis, bumi bersedih, bumi histeris. Sehingga bumi berkata, "Ya Rabb, kalau nabimu akan kau wafatkan, lantas siapa yang akan berpijak di punggungku ini?" Kemudian Nabi, "Diamkan itu bumi, wahai bumi, diam. Ulama ummati ka anbiya bani Israel." Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad wafat, bumi menjadi tenang. Karena kenapa? Nabi sudah sebutkan ada penerus daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama. Para ulama Nabi seperti para nabi Bani Israel. Saya pernah mendengarkan cerita dari saya punya guru, Sayyidi wa Murabbi Ruhi Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bahwasanya ketika itu ada seorang wali min awliyaillah bermimpi di dalam tidurnya. Beliau yang bernama Ibn Athaillah As-Sakandari. Ketika bermimpi di dalam tidurnya, dia melihat para nabi kumpul pada suatu majelis bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkumpulan itu semuanya para nabi, kecuali ada satu pemuda dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul dan duduk berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka duduk berdiri di situ kumpul-kumpul sedang berbicara, ada Nabi Allah Musa alaihissalam depan Nabi. Ibn Athaillah Sakandari dalam mimpinya lihat ada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad, bertanya, "Siapa ini orang?" "Ini daripada umatku." "Boleh aku tanya?" "Silahkan, bertanya." Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada ini pemuda dari umat Nabi Muhammad. "Qala masmuka." Nabi Musa bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda tadi dari ulama umatnya Nabi Muhammad menjawab, "Qala ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau punya nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, "Aku tidak tanya panjang lebar, aku hanya tanya siapa namamu. Kenapa kau jawab nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama kampungmu, nama nisbahmu?" Kemudian Imam Al-Ghazali duduk menghadap ke bawah, kemudian menghadap baginda Nabi. "Ya Rasulullah, boleh aku jawab?" "Jawab," kata Nabi. Girangnya Imam Ghazali, disuruh jawab. Ini Nabi nih, Nabi Musa mau didebat. "Afwan ya Nabi Allah," katanya. "Maaf ya Nabi Allah, engkau bertanya kepadaku, baik aku jawab. Dahulu engkau pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan, wa matilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Engkau ya Nabi Allah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang ada di tangan kananmu?" Engkau menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu dengannya. Aku rontokkan dedaunan untuk kuberikan kepada kambing-kambingku. Dan bagiku tongkat ini memiliki keutamaan yang lainnya." Ya Nabi Allah, Allah hanya tanya kepada engkau, apa yang ada di tangan kananmu? Allah lebih tahu daripada fungsi itu semuanya. Kenapa kau tidak jawab saja, ini adalah tongkatku? Di situ Nabi Allah Musa alaihissalam langsung geleng kepala.
Sodakta ya Rasulullah. Engkau benar wahai Nabi Muhammad. Sehingga seketika kau mengucapkan, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Masya Allah. Tuh lihat. Ulama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat. Ditinggikan derajat ulama dengan orang yang tidak berilmu dengan beberapa derajat. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan perbandingan antara orang berilmu dengan tidak berilmu 70 darajah, 70 derajat. Ma baina darajatain masiratu 500 amin. Antara derajat pertama dengan derajat kedua perjalanan 500 tahun. Tidak akan mampu seseorang mengejar derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu bakal berguna, bermanfaat walaupun di surga. Kira-kira di surga masih ada pengajian enggak? Libur. Kira-kira di surga ada pengajian enggak? Ngaji di surga. Ayo ngaji lagi, ngaji. Santri masih ngaji enggak? Atau nikmat senang-senang udah bawa-bawa bidadari? Nah, di surga ulama masih dicari. Diriwayatkan bahwasanya kita akidah ahli sunnah wal jamaah beriktikad mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Dan Allah akan menampakkan wajahnya kepada hambanya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya banyak daripada doanya aulia, warzuqnan nawara ila wajhikal karim. Karuniakan kepada kami ya Allah dapat memandang wajah Engkau yang mulia. Ya, seperti apa wallahu alam, nanti itu di jannah. Beda dengan akidah yang lain. Ya, seperti Imam Zamakhsyari. Ya, beliau menuliskan di dalam pernyataannya beliau, termasuk juga di dalam ilmu nahwu dalam kitab Qatrun Nada wa Balis Sada tentang makna walan tarallaha. Beliau menyebutkan makna lan nafi 'alal abad fi dunya wal akhirah. Lan. Jadi kalau ada kalimat lan masuk kepada fi'il mudhari' jadi mansub. Nah, ini nafi. Nafinya beliau katakan 'alal abad. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dunia saja. Ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Di mana ya? Di dunia. Walan tarallaha, beliau sebutkan walan tarallaha. Kau tidak akan melihat Allah selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Ini akidah beliau adalah akidah Mu'tazilah. Beda dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mampu nanti daripada nikmat yang besar kita berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan daripada itu semuanya. Dan kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan yang banyak di jannah. Di surga Allah apapun ada. Ada semuanya nikmat. Jadi manusia enggak susah lagi. Enggak mikirin bansos lagi, enggak mikirin penyakit lagi, tidak. Enggak mikirin semuanya. Semuanya nikmat, jannah. Jangankan di surga ya. Ini kita nih kumpul malam hari ini dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, para ulama, para habaib. Nikmat enggak? Nih kita malam ini aja nikmat duduk nih. Nikmat, kita enggak ingat sama di rumah air galon kering. Anak susunya habis, pempes hilang, udah enggak ada. Ya, gas kagak ada, ya, anak sakit, bini mencret. Enggak mikirin di rumah nih jannah. Kita duduk di sini seperti majelis ilmu seperti ini, ya, karena kumpul arwah salihin seperti jannah. Nih kita hidup nikmat duduk di sini nih, apalagi di surga. Tuh nikmat, semua fasilitas Allah sudah berikan. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika muncul kepada hambanya, Allah bertanya, "Saluni, mintalah kalian kepadaku." Orang di surga mau minta apa? Fasilitasnya sudah full. Allah sudah berikan fasilitas yang nikmat. Suruh minta kepada Allah.
Kemudian mereka tidak tahu. Mau minta apa ya? Minta apa? Coba tanya fulan, tanya fulan. Tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka cari ulama. Coba tanya sama kiai. Coba tanya sama Abu Yauci. Ini guru kita. Coba tanya. Cari ulama. Ulama itu masih dibutuhkan. Mau minta apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuh ulama sampai di surga masih dicari. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan. Kami hadir haul di sini, hadir takziah, tiada lain dan tiada bukan untuk meraih daripada keberkahan. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada barakah ilmu, barakah sir, barakah madad, barakah perkumpulan ini, barakah silaturahim, berkah kumpul dengan orang banyak sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidaklah berkumpul ada 40 orang dalam perkumpulan khair, perkumpulan kebaikan. 40 orang daripada umatku, melainkan di situ ada kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah muliakan kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat guru kita, Abu Almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Uci. Semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya yang mengalir terus sampai hari kiamat insyaallah daripada ilmunya beliau senantiasa dikirimkan oleh Allah kepada beliau, yang kita semuanya berduka. Akan tetapi beliau berbahagia, dan tidaklah seorang santri, seorang murid melainkan senantiasa mendoakan daripada gurunya untuk memperoleh keberkahan kepada dirinya sendiri dan berpegang teguh, kemudian juga betul-betul mencintai, mahabbah, memiliki ikatan zahir dan batin kepada guru, maka itu akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dan mendapatkan futuh insyaallah. Semoga santri beliau mendapatkan futuhal arifin semuanya. Dan kita semua beroleh kemuliaan, keberkahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di ini tempat. Allah kumpulkan kelak di padang mahsyar bersama beliau, bersama baginda Nabi besar Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan di surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrugana min ba'dihi tabarrugan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حد منا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من جميع الذنوب والمعاصي والمنكرات والآثام. أوصل وتقبل وبلغ واهدي ثواب ما عملنا من أعمال الخيرات في هذا المجلس المبارك. إلا رسولنا وحبنا شافنا رسول الله محمد بن عبد الله وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع الصحابة والأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين وثم رسولنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى روح خصوصا المرحوم المغفور له أبويا كي حجي أوتشي ترتوسي وكي حجي دمياء وبن كي حجي دمياتي وصولهم وفورهم منتسبين إليهم أجمعين. وتم إلى أرواح والدينا ولدكم خاصة وأمواتنا أموات المسلمين أجمعين عامة. أوصل لما طلب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أزله وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والآمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana astantum siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Minta maaf semuanya ya, jazakumullah khair. Abah Ki Haji Entoh, Abah semuanya ya, daripada keluarga besar beliau ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, keberkahan anaknya beliau, keturunan beliau, insyaallah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pengganti dan penerus daripada ayahnya dan lebih hebat lagi insyaallah. Dan semoga kita semua mendapatkan kemuliaan, keberkahan dan ketabahan kepada keluarga besar beliau. Wal afu minkum gumna imtithalan lil amr wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.